Selamat datang di channel saya, channel Randy Abraham, yang kita akan agak membahas sesuatu yang mungkin sedang asik dibicarakan oleh orang dan mungkin seru dibicarakan oleh orang. Yang mana saya jadi tergelitik karena serunya itu, bukan karena mau cari pamor dan lain sebagainya, tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa apa yang mereka benci, yang seperti kalian ketahui, banyak yang membenci Rusia karena eh, telah melakukan peperangan kepada Ukraina dan menimbulkan korban yang begitu banyak, ribuan. Disclaimer, saya juga tidak mendukung Rusia, tapi apa yang saya alami beberapa tahun dalam kehidupan saya, ketika saya mulai membenci sesuatu, saya jadi belajar guys untuk juga memahami apa yang saya benci. Jadi kalau misalkan saya ketemu dengan orang yang saya benci, saya merasa ini kenapa sih nih orang gitu kan. Kayak orang mungkin klakson di lampu merah padahal lampu merahnya masih merah, belum hijau. Itu kan kadang kayak, kenapa sih ini loh masih lampu merah gitu. Kenapa kamu sudah klakson gitu. Kan kayaknya membenci. Nah, nggak fair kalau kita cuma hanya bisa menghujat Rusia, tapi kita nggak tahu kenapa Rusia melakukan peperangan itu. Mari ada yang perlu kita bahas guys. Jadi ini guys, CNBC Indonesia memberitakan bahwa alasan lengkap mengapa Rusia serang Ukraina. Kalian bisa juga baca, ini isi pidatonya. Saya menganggap perlu hari ini untuk berbicara lagi tentang peristiwa tragis di Donbas dan aspek kunci untuk memastikan keamanan Rusia. Oh, dari kata awalnya ini aja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya Rusia merasakan ketidakkeamanan. Makanya dia memastikan ada keamanan di Rusia. Saya akan mulai dengan apa yang saya katakan dalam pidato saya pada 21 Februari 2022. Saya berbicara tentang keprihatinan dan kekhawatiran terbesar kami, bangsa Rusia, dan tentang ancaman mendasar yang diciptakan oleh politisi barat. Oke, berarti politisi barat ini belum tahu siapa yang tidak bertanggung jawab untuk Rusia secara konsisten. Kasar dan tidak sopan dari tahun ke tahun. Saya mengacu pada ekspansi NATO. Oh, jadi dia NATO ini adalah politisasi barat. Politisasi barat. Politisi barat yang ke arah timur, yang memindahkan infrastruktur militernya semakin dekat ke perbatasan Rusia. Oke, adalah fakta bahwa selama 30 tahun terakhir kami telah dengan sabar berusaha mencapai kesepakatan dengan negara-negara NATO terkemuka mengenai prinsip-prinsip keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eropa. Menanggapi proposal kami selalu menghadapi penipuan dan kebohongan sinis atau upaya tekanan dan pemerasan. Sementara Aliansi Atlantik Utara terus berkembang meskipun ada protes dan kekhawatiran kami, mesin militernya bergerak dan seperti yang saya katakan mendekati perbatasan kita. Wah itu. Mengapa ini terjadi? Dari mana datangnya cara bicara yang kurang ajar dari ketinggian eksepsionalisme, infalibilitas, dan segala tindakan permisif mereka? Apa penjelasan dari sikap menghina dan menghina ini terhadap kepentingan kita dan tuntutan yang benar-benar sah? Jawabannya sederhana, semuanya jelas dan jelas. Pada akhir 1980-an, Uni Soviet semakin lemah dan kemudian pecah. Pengalaman itu harus menjadi pelajaran yang baik bagi kita karena telah menunjukkan kepada kita bahwa kelumpuhan kekuatan dan kemauan adalah langkah pertama menuju degradasi dan pengacauan total. Oke. Lebih baik aku selesaikan dulu pembacaannya. Kami kehilangan kepercayaan diri hanya untuk satu saat, tetapi itu cukup untuk mengganggu keseimbangan kekuatan di dunia. Oke. Akibatnya perjanjian dan kesepakatan lama tidak berlaku lagi. Ya. Permohonan dan permintaan tidak membantu. Apapun yang tidak sesuai dengan negara dominan, kekuatan yang ada dikecam sebagai hal yang kuno, usang, dan tidak berguna. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang dianggap bermanfaat disajikan sebagai kebenaran tertinggi
dan dipaksakan kepada orang lain tanpa memandang biayanya, dengan cara yang kasar dan dengan cara apapun yang tersedia. Mereka yang menolak untuk mematuhi akan dikenakan taktik senjata yang kuat. Apa yang saya katakan sekarang tidak hanya menyangkut Rusia, dan Rusia bukan satu-satunya negara yang mengkhawatirkan hal ini. Ini ada hubungannya dengan seluruh sistem hubungan internasional dan kadang-kadang bahkan sekutu Amerika Serikat. Runtuhnya Uni Soviet menyebabkan pembagian kembali dunia dan norma-norma hukum internasional yang berkembang pada saat itu dan norma-norma dasar yang diadopsi setelah Perang Dunia II, dan sebagian besar memformalkan hasilnya datang di jalan mereka yang menyatakan diri sebagai pemenang Perang Dingin. Dan tentu saja praktek hubungan internasional dan aturan yang mengaturnya harus memperhitungkan perubahan yang terjadi di dunia dan keseimbangan kekuatan global. Namun hal ini seharusnya dilakukan secara profesional, lancar, sabar, dan dengan memperhatikan menghormati. Oke. Ada banyak contoh. Oke. Ini kalian bisa baca sendiri, kalian bisa mengemukakan opini kalian sendiri. Tapi kali ini sebenarnya sudah ada dari pidatonya Putin, Presiden Putin ini yang terlihat jelas gitu, bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Vladimir Putin selaku Presiden Rusia, kalau dari bacaan saya yang setengah ini aja, sekali lagi kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Jadi, tapi saya sudah bisa ambil dulu sebenarnya, karena saya sebelumnya sudah baca juga tentang beberapa hal kenapa Putin sangat tidak suka gitu. Karena dia tidak bisa berkompromi sama NATO. Oke, jadi aku sekarang nggak lagi bahas kenapa Putin dan NATO ini saling istilahnya Putin sebagai presiden Rusia ataupun sebagai representatifnya Rusia itu sangat tidak bisa, bukan anti ya, sedangkan mereka ini sedang ada istilahnya apa ya, percakapan ataupun perjanjian gitu. Tapi ketika Putin ini sedang melakukan perjanjian dengan NATO gitu kan, lagi ini oke, kita harus temukan win-win solution nih, solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, NATO ataupun Rusia gitu loh guys. Nah yang terjadi kalau kamu merasa bahwa Rusia ini kenapa sih kejam, kayaknya saya nggak sedang membela Rusia ataupun Ukraina. Saya juga merasa sedih, banyak yang hancur, banyak yang meninggal, dan ada beberapa video-video yang mana orang tuanya ikut wajib militer di Ukraina harus berpisah dengan anaknya. Tapi mari kita sampingkan dulu, kita harus bisa lihat dari sisinya Putin juga. Kalau kita mau fair, daripada kalau kalian ini memang yang enggak, aku nggak perlu tahu alasannya Putin kenapa harus ngebom. Yang namanya membunuh itu sudah pasti jahat ya, oke. Tapi coba kalau memang kamu kayak gitu, mungkin kamu bukan ada di video ini. Mohon maaf ya. Kalau kamu mau tahu, sebenarnya gini loh. Kita kan bisa belajar dari orang yang punya salah di mata orang lain ataupun di mata kita. Seharusnya kita bisa belajar. Intinya di situ, kita coba pelajari dulu gitu loh. Jangan kita langsung ambil opini kita karena ada emosi sesaat di dalamnya. Karena kalau kita selalu mementingkan emosi sesaat itu, kita nggak akan pernah bisa menjadi orang yang bisa belajar akan segala sesuatu kan. Dan yang paling penting tuh gini loh teman-teman. Setelah sedang dalam percakapan ataupun diskusi yang menarik antara NATO dan Rusia, tiba-tiba NATO nih mempunyai gerakan, menurut Putin ya, dari pidatonya, timbang salah nanti ya guys. Jadi tiba-tiba tuh NATO mengekspansi ke arah timur yang memindahkan infrastrukturnya. Nah, apa yang diekspansi oleh NATO yaitu infrastruktur militernya semakin dekat ke Rusia. Itu masalahnya. Kalau kita pikir, kita harus bisa tanya dengan diri kita sendiri. Gimana ya?
apa yang saya pernah pelajari. Oke. Apa yang saya pernah pelajari adalah suatu ketika kalau Anda menjadi seorang pemimpin, pemimpin tuh harus memiliki tujuan yang jelas pertama. Kedua, mereka tuh harus berani mengambil resiko. Nah masalahnya mengambil resikonya ini dengan bijak apa enggak, itu juga jadi masalah. Apakah mengambil resikonya ini dengan baik atau tidak? Nah masalahnya ukuran baik itu bagi orang lain baik, bagi orang lain bisa enggak baik, bisa, nah itu. Yang jelas sebuah prinsip kepemimpinannya itu adalah harus bisa memberikan berani gitu mengambil resiko, karena ini sudah melebihi, istilahnya menyalahi aturan. NATO sedang ngobrol, tiba-tiba oh iya ngobrol-ngobrol sama, misalkan ini cuma penggambaran aja by the way, lagi ngobrol sama Putin tapi tangannya nih sana kayak kasih kode itu. Ini lagi ngobrol, ini orangnya lagi baik nih, sana. Terus orangnya yang anak buahnya yang sedang disuruh mungkin kasih aba-aba sama yang lagi ngobrol sama Putin nih. Pak sudah siap. Nah Putin ngerasa, loh kalian ngapain nih? Saya, ada apa ini? Oh kalian ini melakukan ekspansi militer nih. Malah mau mendekati mau mendekati perbatasan Rusia. Wah gitu loh. Nah sekarang lagi ngobrol dengan berdamai, tiba-tiba kayak begitu, ya kecewalah. Yang mengakibatkan mereka tuh kehilangan kepercayaan diri gitu loh. Loh aku ini gak dihargai gitu. Akibatnya perjanjian dan kesepakatan lama itu sudah gak berlaku bagi Putin. Kalian bisa lihatlah alasan lengkap mengapa Rusia menyerang Ukraina di CNBC Indonesia. Tapi kalau dari posisi saya juga harus bisa fair melihat bahwa Rusia memperjuangkan nilai-nilai yang mereka tanamkan selama ini. Nah, lebih jauh lagi daripada itu semua, opini yang ingin saya kasih tahu adalah, toh coba, ini mungkin tidak secara langsung ada akibatnya ke Indonesia, kejadian ini. Tapi coba setiap ada kejadian, mari kita melihat dulu lebih baik dari dua sisi. Nah hasil akhirnya apakah, setelah melihat dari dua sisi ini, apakah kamu tetap akan mendukung Ukraina? Ya nggak apa-apa, itu juga pendapatmu. Atau akhirnya setelah melihat dua sisi ini, wah ya gimana ya, Ukraina salah, terus Rusia sebenarnya juga salah. Nah tuh gitu tuh. Hasil akhirnya sih terserah kalian, tapi yang jelas yang aku ingin kasih tahu adalah sebenarnya dua hal ini mempunyai alasan masing-masing. Ukraina sendiri aku percaya juga punya alasan sendiri kenapa dia juga pro, katanya Putin nih pro ke NATO. Gitu loh. Jadi jangan hanya asal, guys, coba untuk tidak hanya asal mencibir atau, ya saya juga mencibir sebenarnya. Setelah saya tahu begini, kok rasa-rasanya saya merasa bahwa yang pertikaian ataupun peperangan ini sebenarnya gak perlu sih. Menurut saya gak perlu. Tapi mungkin di pikirannya Putin, ya daripada nanti ada kompromi selanjutnya, toleransi, ya sudahlah dibiarkan pembiaran ini terjadi. Akhirnya keamanan bagi Rusia terganggu gitu loh. Kita kan gak pernah tahu apa yang diinginkan oleh orang lain gitu kan. Kita gak pernah tahu. Tapi apa yang dipercaya oleh Vladimir Putin bahwa ini sudah mengancam keamanan Rusia. Dan sekiranya kita yang memang tidak punya hubungan apa-apa, seyogyanya hanya mendoakan aja guys. Karena gini loh, kalau kita bicara tentang mencibir, sebenarnya siapa sih yang bisa memberikan sebuah penilaian secara objektif? Kalau ada pemikiran secara objektif, gak ada tuh kata kalimat bilang, oh iya sih, kan kamu kan ganteng makanya
dimaafkan secara cuma-cuma atau dimaafkan otomatis dimaafkan oleh orang walaupun kamu narkoba misalkan. Tapi kalau elek ini nih gak ganteng gitu misalkan, jelek gitu, dicibirnya habis-habisan. Nah itu kan gak fair gitu loh. Aku mau kasih tahu ke kalian semua, ke kamu yang sedang lihat video ini, coba deh kita coba lihat. Memang gak ada sangkut pautnya Indonesia dengan Rusia dan Ukraina, tapi aku gak mau tahu apa hasil akhirnya setelah kamu sudah berlaku objektif untuk mengetahui apa alasan dari sisi kedua belah sisi ini gitu loh. Aku gak mau tahu, mungkin kamu makin membenci Rusia, silakan. Atau kamu juga merasa membenci Ukraina, lah kok Ukraina gini. Tapi mari kita lihat dari dua belah sisi dulu. Apakah di video ini saya membenarkan Rusia? Enggak. Tapi saya juga tidak membenarkan ada peperangan. Itu salah, peperangan. Salah. Sekian dulu video dari saya. Ini cuma ocehan aja. Agar saya melihat banyak orang-orang yang mengelus dada padahal dia nggak tahu ada apa antara Rusia dan Ukraina. Dia hanya bisa, ya ini yang saya tanya, ya emang Rusia kenapa sih peperangan? Gak tahu, jahat tuh orang. Loh ya bentar dulu, aku ngelus-ngelus dada Ren, jahat dia. Iya, kenapa dulu, jahatnya ada apa? Ya dia kan Hitler kedua loh kok tiba-tiba ngomong Hitler kedua. Iya dia tuh semena-mena ke Ukraina. Ya dijelasin gak nih Vladimir Putinnya bilang ketika browsing, oh dijelasin rupanya. Tapi kalau kamu tetap gak mau nerima ya silakan gitu loh. Thank you teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Dan stay healthy dan tetaplah kalian kalau kalian belum subscribe bisa subscribe. Dan kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like. Kalau kalian gak suka juga gak apa-apa. Terima kasih sudah lihat. Bye.